Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mungkin yang akan saya sampaikan cuma melengkapi saja yang disampaikan oleh Soim tadi. Memang kebetulan sekarang kondisi saya masih kurang 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 fit ya, kurang sehat. Suara saya agak serak, agak berat, memang ada gangguan-gangguan. Jadi mohon maaf kalau memang tidak mengenakan nanti, tidak mengenakan suasana ini. Tapi saya mencoba ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan diklat ini. Sebagaimana banyak dipantau, dijelaskan oleh Soim tadi sudah sangat matang dan jelas, rinci sekali. Ini memungkinkan kita untuk bisa lagi berpikir kreatif, bisa lagi melahirkan satu karya-karya inovatif dan kreatif, dan kemungkinan besar nanti akan lahir, ya, terbit tulisan-tulisan yang demikian luar biasa dahsyat dan banyak dibaca oleh masyarakat. Memang tujuan utama menulis ya harus dibaca. Untuk apa menulis kalau memang tidak baca? Makanya kecenderungan terjadi sekarang ini, terus terang, saya kadang-kadang sedikit bangga sekali dan juga kecewa. Banyak buku terbit, tapi tidak ada pembaca. Nah ini yang persoalan kita tanyakan, kenapa terbit satu eksemplar, dua sampai lima eksemplar, kemudian ditaruh rak buku, laci buku, kemudian disebarkan, dikenalkan lewat media-media sosial, masuk data pribadi di buku-buku, akhirnya tulisan yang disampaikan tidak sampai kepada pembaca. Itu kan rugi. Sebagai dikatakan tadi, bahwa tulisan harus sampai kepada pembaca. Makanya sebenarnya nulis itu kita cuma ingin ingin begini, menulis itu ingin sesuatu ingin kita katakan, sampaikan lewat kata-kata, tapi itu tidak mampu untuk menyampaikan. Tidak bisa berkomunikasi langsung kita menggunakan bahasa dialog, tapi dengan bahasa tulislah. Inilah yang akan memberikan ruang untuk kita bisa dengan bebas sebebas-bebasnya menyampaikan sesuatu kepada halayak, kepada publik. Makanya dengan bahasa tulisan selain itu bisa menyampaikan secara langsung kepada publik dengan segmen-segmen tertentu juga akan tulisan akan jadi abadi. Tulisan-tulisan sampai ratusan tahun kemudian akan dibaca orang. Mungkin mungkin masih ingat bagaimana, ketika tokoh-tokoh, eee, sastrawan lama itu menulis sampai sekarang bahannya masih dibaca seperti nama-nama, pada zaman sastra lama itu. Itu yang kita inginkan ke depannya kita tidak sekedar untuk mencatat, menulis, tapi membangun sejarah. Sejarah itu yang kita butuhkan untuk generasi kita mendatang. Bahwa pada saat itu, pada saat tahun ini, waktu ini dan sebagainya, yang dikatakan Soim tadi, terjadi peristiwa yang ditulis oleh ini, namanya ini, isinya ini dan sebagainya. Itu yang diharapkan kita ke depannya. Untuk menjadikan seorang penulis, memang kita harus membongkar mindset kita. Kadang-kadang kecenderungan yang terjadi, banyak keinginan menulis tapi tidak sampai terjadi bisa menulis. Mengapa? Ya memang perasaan kita keinginan kurang ke apa ya, keberentengan dalam bahasa Madura, keinginan nafsu kita untuk bisa menulis kadang-kadang terhalang oleh kemalasan, tertunda karena kesibukan dan sebagainya. Itu alasan klasik yang biasa dilontarkan oleh para calon penulis. Tidak sempat Bas, tidak sempat Bang, tidak sempat Dek, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini sibuk itu dan sebagainya itu bohong. Itu yang perlu dihancurkan dulu. Hentikan dulu, cobalah kita mencoba membangun ruang waktu yang tepat, kemudian kita curahkan semua karya kita, pikiran kita, perasaan kita dalam bahasa tulisan. Itu akan enjoy, akan nyaman. Sebagaimana konsep-konsep dasar yang disampaikan oleh Soim tadi luar biasa sudah. Memang pada hakikatnya kita menulis itu adalah menjual gagasan, menjual ide, menjual pemikiran, kemudian kita mencoba mendeskripsikan, kemudian juga kita menarasikan dalam bentuk bahasa tulis, kemudian kita sampaikan ke publik, kepada pembaca, kepada penikmat. Itu yang kita harapkan dari gagasan, pikiran, narasi kita itu bisa diterima. Makanya saya katakan, saya kasih judul tadi, tampaknya tentang lokal, lokalitas daerah, kekayaan daerah banyak tidak banyak ditimba dalam bahasa yang berkembang selama ini. Saya banyak beberapa cerpen misalnya salah satu yang paling 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 sekarang paling booming memang cerpen dia. Hampir semua guru sekarang menulis cerpen.
Banyak sekali cerpen-cerpen yang ditulis, memang dianggap cerpen jauh lebih mudah daripada nulis esai dan sebagainya. Pemikiran cerpen memang lebih lebih sederhana daripada nulis artikel atau esai yang lain. Jadi begini, dari beberapa tulisan yang saya pernah sempat baca, terus terang ini disebut-sebut sebagai lumbung penulis di Indonesia. Kalau atau gudangnya penulis Indonesia, di Sumber lahir ratusan penulis secara spontan, bahkan ada sebutan manusia lahir di Sumber akan jadi penulis. Sampai seperti itu istilah-istilah dimunculkan oleh beberapa pihak. Namun itu hal-hal cuma sekedar ungkapan-ungkapan yang mungkin untuk membanggakan orang Sunda, tapi tidak sedikit pula setelah menulis dia hilang dari peredaran, habis. Dan kenapa? Memang tulisan yang tidak yang ditulis yang ditulis tanpa konsep yang matang, tanpa riset dan sebagainya, otomatis sekedar seperti permainan kata saja, permainan kalimat, dan itu memang sering saya temui. Makanya riset salah satu itu akan menguntungkan bagi kita. Minimal observasi kepada apa yang akan kita tulis. Saya sepakat sekali kalau memang tulisan-tulisan ini yang selama ini kurang banyak diperhatikan adalah tentang kearifan lokal kita. Di setiap daerah punya kearifan lokal yang sangat membanggakan, unik, menarik, eksklusif dan bahkan. Jadi semua daerah punya kearifan lokal yang barangkali kearifan lokal entah lewat penggalian, lewat realitas atau mungkin yang terjadi dalam lingkaran kita. Itu ada kearifan lokal, keindahan-keindahan komunikasi yang mungkin perlu kita tangkap sebagai bahan-bahan tulisan, minimal sebagai bahan cerita. Itu yang harus kita juga perhatikan. Sebab saya melihat sejumlah tulisan saya pernah menawarkan, kenapa sih para penulis cerpen di sini tidak nulis tentang kearifan lokal? Padahal kita dua keuntungan yang kalau kita nulis kearifan lokal. Satu, mempertahankan kearifan lokal sebagai bentuk tradisi. Dan dua, ya tulisan itu sendiri sebagai bentuk cerita. Seperti yang disampaikan oleh juara tempo hari di Balai Bahasa disampaikan tadi, dari Mas Ari juga beberapa buku. Ketiga buku yang saya tahu saya sekarang memang 3 buku semua mempunyai latar kearifan lokal tentang kemaduraan. Mungkin tarik ke belakang lagi, mungkin di situ ada Mahwi Tawar, Air Tawar, ya juga nulis tentang kerapan laut misal. Atau mungkin Zainul Mutakin tadi tentang Carok dan sebagainya. Itu sangat menarik dan itu sangat nilai jualnya sangat tinggi sekali. Kearifan lokal punya nilai sangat luar biasa tinggi. Saya pun pernah observasi menulis sebuah novel yang judul Marlena. Itu pun riset. Beberapa mungkin lebih 1 minggu riset ke suatu tempat di Salopeng misal, bukan di Pesian. Kemudian saya menemukan beberapa tokoh sentral, tokoh di situ tidak tokoh penting, tapi anak-anak kecil, perempuan kecil, kemudian dia ternyata dengan mempunyai masalah tentang hidupannya, saya tulis dalam bentuk novel ini, Marlena, Perjalanan Panjang Perempuan Madura. Menarik. Dan itu pernah saya terbitkan dalam bentuk cerita bersambung di sebuah majalah di Surabaya tahun 94. Dan itu memang menarik, akhirnya saya terbitkan dalam buku. Nah, peristiwa semacam ini perlu kita angkat kembali. Banyak contoh misalnya yang tarik ke belakang lagi sebagaimana diceritakan oleh Sam tadi. Di situ ada seperti Situ Nurbaya dengan segala persoalan kehidupannya, atau mungkin salah asuhan dan sebagainya. Pada tahun balai pustaka itu luar biasa dahsyat, sampai sekarang dibaca. Itu yang kita inginkan. Yang kita angkat sekarang tuh ada satu momen peristiwa yang memungkinkan ke depan menjadi daya tarik tersendiri. Ternyata saya pelajari, saya pahami, kearifan lokal mempunyai luar biasa dahsyat, punya daya tarik kepada para pembaca. Dan rata-rata pada umumnya dengan latar kearifan lokal itu sudah menjadi booming di para dituliskan dalam bentuk cerita atau cerpen ataupun novel. Karena memang kerinduan untuk itu, apalagi kondisi teknologi sudah menekan kita dalam bentuk-bentuk yang beda, kearifan lokal akan jadi bumbu, akan menarik sekali. Di Sumeneb banyak kearifan lokal, Pamekasan, Surabaya punya, Bondowoso punya, Jember punya, semuanya punya dengan latar itu. Bayangkan kalau memang nanti suatu saat terbit kumpulan cerpen, antologi cerpen dengan macam-macam ragam kearifan lokal dalam bentuk cerita, itu pasti akan jadi rebutan para pembaca. Itu yang barangkali saya ingin nyampaikan sedikit saja karena memang waktu sangat luar biasa sempit ini.
Jadi kita harapkan ke depan ini para peserta ini sebagaimana konsep dari panitia bisa memberikan anulah, bisa ada satu penggalian cerita yang berlatar belakang dari kearifan lokal atau kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Seperti katakan Soim tadi, saya pernah nyampaikan, kalau memang kita ada mungkin tetangga kita bertengkar, atau mungkin bersih tegang, atau mungkin terjadi percekcokan tetangga kita. Jadi itu hal yang lumrah, tapi kelumrahan itu jadikan unik seperti apa. Nah itu kita dari tadi kalau memang kita tulis dalam bentuk cerita. Tapi dengan syarat ya berarti kita katakan juga jangan menghilangkan nama aslinya dengan nama mengubah nama dan perbedaannya dengan lebih beberapa imajinasi yang akan jadi daya tarik. Temponya, idomnya tetap ada pertengkaran semacam di tetangga itu. Itu yang akan menarik dalam bentuk cerita. Itu barangkali jam 3 sudah. Moderator, saya tidak ingin banyak menyampaikan ini, memang ini agak sesak nafas saya, agak sedikit terganggu. Jadi mohon maaf kalau memang tidak tuntas, nanti kita kembangkan dalam dialog. Mungkin karena ini juga ada pendampingan nanti, selama proses untuk proses ini ada pendampingan, saya akan di situ di balik itu akan ada saya di situ. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan dari yang dijelaskan oleh Usaim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.